Pagi itu sekolah tampak normal. Murid-murid tertawa di kantin. Guru-guru mengajar seperti biasa. Dan semua terlihat baik-baik saja. Seolah-olah tak ada yang salah. Tapi di mata Rani, semuanya sudah berbeda. Ia tahu ada satu nama lagi. Satu orang yang ikut membungkam Bu Rahayu dan masih berada di sekolah. Petunjuknya datang dari pulpen merah yang ditemukan Bu Rahayu. Itu adalah pulpen khusus yang hanya dibagikan kepada guru wali kelas senior. Dan hanya satu orang yang masih menggunakannya sampai sekarang. Bu Sri, guru BK, bimbingan konseling yang terkenal sangat lembut dan keibuan. Tapi Rani ingat satu hal mencurigakan. Sejak awal, Bu Sri tidak pernah menyebut nama Bu Rahayu satu kali pun. Bahkan saat semua guru mulai ketakutan. Ia juga satu-satunya guru yang masih tenang di tengah teror yang menghantui sekolah. Sore itu, Rani nekat menemui Bu Sri di ruang BK. Ruangan itu sunyi, tirai tertutup, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Bu Sri menoleh dengan senyum datar. "Kamu Rani ya? Mau curhat?" Rani menatap tajam. "Saya cuma mau tahu kenapa ibu ikut diamkan kematian Bu Rahayu." Senyum Bu Sri menghilang. Jadi kamu yang menemukannya?" Gumamnya pelan. Ia berjalan perlahan ke arah lemari, mengunci pintu ruang BK dari dalam, lalu berkata lirih, "Waktu itu kami semua panik. Sekolah bisa ditutup. Aku cuma menjalankan perintah. Lagi pula, Bu Rahayu terlalu keras. Aku cuma menulis laporan yang diminta." Rani maju satu langkah. "Jadi ibu tahu semua ini kebohongan? Bahwa dia dibunuh secara perlahan dengan fitnah?" Bu Sri menatap lurus. Fitnah atau bukan, semua sudah berlalu. Tiba-tiba, semua lampu padam. Udara menjadi dingin. Tirai jendela berkibar sendiri. Dari langit-langit, terdengar suara derap kaki dan tangisan Sahid. Dan kemudian di pojok ruangan, Bu Rahayu muncul. Rambutnya berantakan, seragamnya lusuh, tubuhnya seakan ditarik dari liang kubur. Tapi kali ini, sorot matanya bukan marah, tapi kecewa. Ia menatap Bu Sri lama, sangat lama. "Kenapa?" bisik suara itu, lirih namun menusuk. Bu Sri berlutut, tubuhnya gemetar. "Maafkan aku. Aku hanya takut
Aku... Sebelum kalimatnya selesai, sosok Bu Rahayu bergerak cepat ke arahnya. Lampu-lampu meledak satu persatu. Cermin pecah. Jeritan Bu Sri menggema. Lalu senyap. Saat listrik kembali, Rani mendapati dirinya sendirian di ruangan. Tidak ada Bu Sri, tidak ada Bu Rahayu. Hanya pulpen merah yang pecah dan noda darah di lantai. Beberapa hari kemudian, tubuh Bu Sri ditemukan dalam kondisi membusuk di kamar guru. Tak ada jejak kekerasan, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Seolah ia mati melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rani menyerahkan semua bukti ke Pak Teguh, wartawan yang kemudian mempublikasikan seluruh konspirasi itu. Berita itu menjadi viral dan nama Bu Rahayu akhirnya dibersihkan. Pemerintah memberi penghormatan khusus dan sebuah plakat peringatan didirikan di depan ruang guru lama. Untuk Ibu Rahayu Widianingsih, guru sejati tak pernah marah. Ia hanya menunggu keadilan. Setelah semua itu, gangguan gaib di sekolah perlahan menghilang. Tapi kadang saat malam sunyi dan gerimis turun, beberapa siswa masih mendengar suara pelan membaca puisi dari ruang guru lama. Mungkin Bu Rahayu belum benar-benar pergi. Atau mungkin ia hanya sedang mengajar seperti biasa.